Kenapa, baby? Memulai sesuatu dengan teriakan, memulai sesuatu dengan Bentar. Dengan B3. B3. Apa itu? Batai-batai baby. Udah. Gimana ya? Duduk di tempat yang gue doang yang menang. Ali nggak ada. Nggak ada. Ali nggak ada. Juve gimana Juve? Menang. Menang. Nggak diajak. Oke. Bacot. Inggris. Apa? Bukan. Liga Inggris. Gua. Iya, udah kelar, iya kan. Di sini saya mau membahas banyak aslinya. Cuman yang pasti tim gue dulu lah. Tim Boleh. yang rekor manajernya unbeaten. Oke. Dan keluar sebagai sebagai bekas host boleh ngasih saran nggak? Enggak. Oh, nggak. Boleh. Sebelum Enggak, mulai, iya, pasti sebelum itu mulai pasti. ngechat ya dulu. Itu kan preview. Oh, Ini iya. gue mau bridging dulu. Iya. Ini Ya, terus. saya nggak boleh. Iya. Abis itu kan saya, tapi sebelum itu kan ada itunya pasti. iya, bener. Iya. Coba main lagi. Ulang lagi. Nggak, Jangan mainin terus aja. sih. Oh iya. Ini nih, Bang Ole ini nggak sabaran. Sama kayak gue nggak sabaran untuk Grombol nyentuh 1 juta subscriber. Amin. Oke. Amin. Gue nggak sabaran banget nih. Gaspol. Gaspol ya. Dan katanya gue juga pengen nyentuh 10.000 di Instagram. Pengen juga 10.000 di Instagram. Udah. Oh, udah. Sombong. Belum ngomongin bola udah 10.000. Dulu gue pernah bikin konten film dulu. Oh, oke. Tapi boleh kalau follow gue sekarang insya Allah full time ngomongin Chelsea. Oke, jangan lupa di follow oleh Alatas di Instagram. Up to Chelsea. Jangan lupa follow Arsenal Folks Come on you Gunners. Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok. Jangan lupa follow gue juga, Karim Nasar di Instagram dan TikTok juga. Dan jangan lupa follow Grombol. Jangan lupa join Telegramnya. Jangan lupa dengerin di Spotify juga. Dan join Sawerianya. Join nyumbang kita yuk. Ini mic lagi. Ini mic mau diganti. Apa? Udah naik terus-terusan. Terus-terusan. Lagi mic nggak diganti-ganti. Iya kan kita nagih terus. Masa iya kan? Udah Gantian lah kita nagih. Sekarang udah mereka dikasih nagih duit. kita udah. Kan mic-nya harus iya, ganti. gimana sih? Iya dong. Oke. Itu bukan urusan saya. Urusan siapa? Urusan kalian bukan urusan saya. Saya di sini cuma mau nge-hostin ini aja, oke. Jangan lupa subscribe dan oke, lanjut kita mulai. Let's go. Let's go. Match yang pertama gue memulai dari salah satu tim yang sudah bangkit dan akan melepas tahta emasnya ke emas satunya. Maksudnya? Emas. Tahta emasnya ini mau Apa arti dioper emas? ke pelatih yang emas lagi. Apa artinya? Mas? Tahta emas adalah unbeaten. Oke. Iya, tahta kita ambil dari Arsenal. Mm-mm. Oke, Kasih ke Ruth Van Nistelrooy. kita kasih Ruud van Nistelrooy ini buat lu. Soalnya kan tuh tahta nggak begitu penting kan. Four times undefeated. Four times. It's my time now, what's happening? Oke. Gue harus bilang apa, jujur bingung. Karena gue udah gak kaget dengan kemenangan ini. Bangsat. Jujur gue udah gak kaget. Dikasih kesempatan kayak gitu. Iya. Gue udah gak ada kaget-kagetnya. MU Misalnya- menang 3-0. Dan fun fact aja, ada satu pemain yang membuat rekor kayaknya di match ini. Siapa? 8 tackle yang berhasil di satu match. Gue gak tahu sebuah gelandang atau gimana di sejarah Premier League. Enggak, coba cek lagi. Itu rekor internal MU. Bisa jadi kayaknya rekor internal MU ya. Cuman yang mau tahu gak siapa yang Tahu, rekor? lu mau ngangkat lagi kan? Udah lama kan? Iya kan? Saya mau membawa pembuktian. Ugarte baby. Ugarte saya on form, hampir semua main saya on form, dan salah satu yang mau gue highlight sih di match MU ini bukan kemenangan ya, karena itu udah boring kan. Pemain boring kan bahasa MU menang kan. Gue mau ngangkat yang pertama, Garnacho lagi ada problem nih sama fans MU. Sampai dia ngegolin gak selebrasi, sampai dia pas selesai main Kenapa fans MU sama dia kenapa? lagi pada ngata-ngatain, lagi pada Kenapa? kayak lo egois lu nggak mau oper karena lawan Chelsea yang harusnya kita bisa menang gampang. Cuman karena Garnacho-nya nggak mau ngoper, lebih milih ego, ya akhirnya cost us 2 points. Tapi ada video Rim yang di pinggir. Gua nggak tahu tuh lagi mau latihan apa lagi datang ke yang Carrington dia ini Iya. disamperin sama fans. sama fans, terus Mm-mm. dibilang dikatain lu bilang tadi lah. Iya, yang Tapi lu bilang. langsung depan mukanya. Langsung depan mukanya, dan Garnacho bilang lo aja yang main sono. Oh dia bilang nyamperin. Oh Iya, gitu. Garnacho Dia bilang- harus juga secara real sama fansnya juga kurang. Enggak sekali doang. Ya bete lagi diserang kanan kiri. Artinya tapi di real life-nya juga dia nunjukin. Ya dia nunjukin kalau dia anjir nih, gua lumayan kena nih kayak begini. Menurut gua Menurut gue tapi Garnacho korban sih menurut gue. korban. Bukan korban fans.
korban manajemen MU. Menurut gue menolak ya. Gue sebagai penonton bola gue menolak sebenarnya pemberian mandat terlalu berat kepada anak-anak muda. Dan ini banyak banget dilakukan nih karena mungkin ekonomi tim yang sering berantakan, sering overpay satu pemain, terus cedera, akhirnya nggak punya budget atau gimana, akhirnya harus mau nggak mau pakai anak akademinya. Dan itu bagus kan sebenarnya makan akademi, tapi mandat dipakai sebagai starter dan diberikan tuntutan sebesar itu hari ini tuh terlalu berat. Itu pertama. Kedua juga cedera. Anak-anak gue pernah baca riset di bawah 21 itu kalau minutes per main itu tinggi itu bisa membuat cedera yang besar gitu loh. Khususnya baik lihat pemain Barca. Berapa banyak yang ACL? Bernal, Gavi, Lamin gitu loh. Enggak, Lamin enggak. belum ya. Jadi menurut gua Garnacho itu korban. Pertama Garnacho korban, kedua ada korban juga yang kedua. Amad Diallo. Menurut gue harus dikasih kepercayaan Amad Diallo. Harus ya. Oh iya. Iya kan? Iya. Amad dikasih kepercayaan dan yang harus step up yang enggak ngebebanin Garnacho adalah si bajingan yang ngerampok duitnya MU. Siapa tuh? Rashford. Ya, iya dong. penyakit. Iya dong, harusnya Oh, Rashford iya, step oh, up, iya. ya kan? Di kiri, si Amad menjadi andalan di kanan gitu. Itu menurut gue. Atau bisa juga karena nggak ada pelarian lagi. Jadi selama 8 musim terakhir ini kan selalu isinya menyalahkan. Iya. Ada yang bisa disalahkan. Ya, Dan bisa jadi. saat Bisa ini jadi. ETH orang terakhir yang disalahin Udah dan nggak ada pilihan lagi nih. Udah nggak ada Ternyata RVN perform, yang lainnya bahkan Ahmad Diallo perform, Iya. Rashford Oh, bisa jadi ngikutin sistem. muscle memorinya udah ngeluh ya. Iya. Oke, dan sekarang nggak bisa ngeluh sama pelatih, jadi kena Garnacho. Kena Garnacho. Berarti salah Ten Hag semuanya. Kenapa Ten Hag dipecat? Iya, Kalau makanya Ten Hag itu. nggak dipecat, Kita keluhannya ke semua Ten Hag. happy lagi. Iya. Menurut gue tapi Garnacho itu kena Tall Poppins syndrome sebutannya. Apa itu? Tall Poppins syndrome itu adalah sindrom di saat lu Beneran sebelum nggak nih? benar lu bisa cek ini. Ini kayak ini ton kita lagi tonton nggak ada kardus nih. Lu bisa cek ini. Tall Poppins syndrome itu adalah sindrom di mana di saat lo belum menjadi siapa-siapa, people root for you. But when you become someone, people root against you. Itu udah pasti. Yang dirasain Garnacho di saat dia coming up, Jadi dia bikin 1 gol 1 assist saja, fans MU udah kayak weh gitu kan. FIFA Garnacho Viva Garnacho. itu kan contoh kan. Iya benar. Baru sampai sini udah FIFA Garnacho. Nah itu dia. Nah terus sekarang dia udah mulai oke nih, gue udah dikasih kepercayaan buat main. Orang-orang malah kayak lo egois banget, ternyata orangnya ngapain lo sih yang dimainin. Kayak begitu. Makanya bikin dia jadi mungkin ngedown. Cuman dia nunjukin ya lo mau ngata-ngatain gue nih, gue kasih gol keren. Begitu. Ya. Dan tadi lo nyebut satu pemain, siapa namanya? Yang right winger juga. Marcus Bukan sebelumnya. Ahmad. Salah. Hah? Lionel Messi regeneration ya. Oke. Oke. Sebut namanya mulai sekarang ya. Akhirnya Ahmad orang mana sih? apa? Cote de l'Avro. Pantai Buat Gading. di- Pantai Gading. Ivory Coast. Ivory Coast. Ivorian Messi. Ada itu namanya. Iya, Ivorian Messi. Menurut gua stop untuk mencari the next Messi dan Messi. Alhamdulillah nemu. Alhamdulillah. Enggak gua. nemu sebenarnya. Ada di lemari sama ini. Enggak Iya. tahu aja. Ternyata belum kita pakai. Pas kita pakai, Messi ternyata ada di sini. Gabungan Messi, Robben. Tapi sebenarnya kita semua tahu kan. Kita tahu kualitasnya Ahmad dari preseason kan sebenarnya. Dan kita berharap even antusiasmenya keluar daripada fans sampai fans luar. Contoh misalnya jadi parameter FPL gitu. Di awal FPL bakal pakai Ahmad. Pakai Ahmad. Artinya kan antisipasi tentang Ahmad ini udah kemana-mana sebenarnya. Tapi tiba-tiba Ahmad Di lo dong share dong. Kenapa sih Ahmad di awal tuh mau dikasih kesempatan, tiba-tiba nggak dikasih? Karena Anthony pas training nunjukin dedikasi yang lebih. Lah Anthony nggak dipakai juga kan? Pakai juga. Itu dia. Ten Hag cuman alasannya begitu. Alasannya Anthony di Gimana training jauh lebih nunjukin. Padahal dia bilang Kan kalau Anthony nggak dipakai dedikasi juga. yang lebih. dia bilang this year tuh yearnya amat. Yearnya gitu. amat, Maksudnya makanya, dia ya ngomong kan, spesifik gitu. Lost the plot. Cuman kalau kita mau narik ke si botak itu lagi kan, gue bisa darah tinggi gitu kan. Mending gue mau panjang-panjang lah kalau ngomongin MU udah menang, abisin Ruben Amorim gue udah gak sabar tentang itu. Cuman gue Dan gue yakin dia bersinar. Ahmad Si Diallo. Ahmad karena Amorim itu kan nggak main wide winger kan, dia main inside winger atau inside forward. Dan Ahmad itu profilnya memang profil yang kayak gitu. Dia profil yang banyak di dalam ruang sempit, kombinasi bersama partner gitu kan, bersama Dia gelandang kan- atau bersama apa? Dia sama Rashford yang bakal main. Gak tahu Rashford bisa nggak main inside? Bisa ya. Rashford bisa. Malah natural ya, malah natural Bisa, ya. natural. bisa Iya. kanan kiri Malah bisa. jadi korban akal Garnacho. Iya, Garnacho, Anthony bisa jadi wingback. Iya. Kalau misalnya mau kerja keras kan, Garnacho mau nggak atau bisa nggak jadi wingback? Dan Luke Shaw udah fit loh. Udah menuju Lah kan mau udah fit. international break wajar lah.
Iyalah wajar. Oh iya. Wajar. Iya wajar lah. Dan Amorim kan baru mau datang, pasti dia mau unjuk gigi. Oh iya benar. Nanti kalau udah nggak dapat cedera lagi. Udah cedera lagi. Nah, cuman gue mau ini satu pesan-pesan. Gue udah nyiapin loh. Tolong dong. Oke. Lo sadar kan hari ini hujan, ya nggak sih? Hari ini hujan karena kepergian RVN. Oh iya, farewell Iya, ya. Farewell juga untuk RVN. Tadi gimana Old Trafford? Wah parah, hujan terus banget. Sedih. Iya, ngerasanya kayak each rain drop fall like a heavy weight as if the sky mourn for the love I can no longer speak. Artinya? Ayo dong, artinya yang nonton kan nggak semuanya bilingual. Iya. Jadi tiap air hujan itu jatuh kayak beban yang berat. Seakan-akan langit ini juga bersedih karena kehilangan cinta yang gue udah nggak bisa omongin lagi, yaitu RVN. Kita tepuk tangan bukan dulu kali jadi- ya. Anjing 13 lagi udah Kita lupa. tepuk tangan buat Arfian ya. Dimana Tepuk tangan dulu. pelatih yang jauh lebih bagus daripada Arteta ya, bisa Iya. menjaga. Ya kan? Betul, Unbeaten kan? Unbeaten, Ya, iya. ya, Arteta will never. tepuk tangan, anjing. Padahal gue pengen RVN lawan Arteta, gue pengen banget. Iya, iya. Biar gue kasih tahu kayak ini contoh pelatih yang bagus. Lawan Enzo Maresca aja susah bisa seri ya. Hebat. Iya makanya. Itu Iya harus kan? menang. Iya, Fix begitu. out dia nih ya. Enggak, Udah lah. out aslinya out sebagai pelatih itu udah pasti. Tapi Yang nggak sekarang tahu. masih 50-50. Apakah Masuk. Amorim Coach apa mau enggak? manggil dia? Enggak Mau ini dia? No. Cuma menurut gua Amorim bakal kayak Amorim nggak sebodoh itu, ngapain? bukan Pasti. Amorim nggak sebodoh itu, menurut gua Amorim datang dia tujuannya mau bikin statement. Dan Kalau ngapain ada dia- dua matahari nggak masuk akal. Nah itu dia mau bikin Iya. statement untuk kayak oh nggak bisa gue bos di sini. Iyalah. Lo gue nggak mau ada lo di sini. Kalau Arvin bilang gue jadi asisten lagi gue mau Iya. karena gue cinta banget sama nih klub. Gila. Ya tetapnya dua matahari, nggak bagus. Nggak bisa lah. Iya kayak begitu. Cuman ya ngomongin pelatih kan, maksudnya kita lagi nyari pelatih. Arvin tuh bakal jadi next pelatih yang bakal the big thing. Amorim juga, Maresca juga. Arteta. Arteta. Nah, kan. Ya, skip sih. Nah, Thiago Motta mungkin juga. Gue sebenarnya nunggu satu hari. Apa? Gue menunggu satu hari. Sama gue juga. Bukan. Dia ganti wallpaper. Kapan itu hari terjadi? Itu makanya gue juga menunggu tuh harinya. Nah, kalau live over itu ada 3 slide-nya. Hari ini Arteta, besoknya Fabregas. Nggak pernah. Nggak pernah, Sorry ya. nggak pernah. Oh, pas di sini. HP ya? lu kan punya always on display. Iya. HP lu kan Enggak. punya always on display, dan kita sering lihat. Enggak, Iya tapi kan? coba ntar gue tunjukin nih. Gue emang ada 3 Iya, tapi nggak lu pakai. Yang lu pakai Nggak pakai Arteta mulu. Arteta terus Itu ya. show the belief aja sih. Pokoknya kalau kita bahas pelatih, ada pelatih yang lagi mau shining, ada pelatih yang apakah ini waktunya Sudah. Dia udah di atas, the king dia raja. betul Tapi- has to give his throne, Oke, has to step down. has to step down. King has fallen, Pep Guardiola. the one and only. Sabar dong. Oh iya, build up dulu ya. Lupa. Iya. Kalau saya kan banyak Lupa. bilang iya, the one and only. Ini orang-orang pasti siapa ya gitu. Baru udah kesebut. Baru udah kesebut. Anggap yang tadi ini tadi gua sensor. Nah, Oh iya. sensorannya nih. Nah, Ntar begitu juga. nggak sensor nggak perlu gitu juga ya. Ya langsung aja lah City. Ya. 4 kali kalah beruntun. Hmm. Why? What is happening? Sampai menit 70-an dia 1-0. nge-lead match. Ada apa? What happened aya naon? Sebenarnya gue ngeliat itu kemarin si tim itu adalah tim yang datang dengan urgensi yang sangat tinggi, mainnya juga kelihatan kayak ibaratnya kalau lu maksimum level 10 tuh sebenarnya mereka kelihatan give it more than 10 menurut gue. Bener-bener pace-nya ada, passing-passingnya juga beda lah sama di kekalahan yang sebelumnya lah, kalau Sporting yang sebelumnya. Tapi gue nggak tahu problematika lama, nggak klinikal, terus itu ada Haaland, terus karena tengahnya mungkin nggak ada Rodri, belakangnya juga nggak ada Diaz, jadi kena transisi bolong. Belakangan si siapa sih Puse itu kan si Jermaine Simpson Puse. Puse lagi. Jadi gue ngerasa itu lebih ke bukan ke Pepnya tapi ke individual quality-nya sih. Karena menurut gue sistemnya kemarin lawan spesifik lawan Brighton ya nggak jadi masalah menurut gue. Tapi pemainnya nggak klinikal di depan dan terlalu gampang ditembus di belakang aja. Dia starting line apa ya? Walker, Gvardiol, Simpson Puse, Rico Lewis. Sebenarnya Itu di belakang. Iya. ada Dia something Buat yang ngajak berantem. betul. Ada something yang menarik sih. Gue nggak tahu kenapa dia push si Puse ini. Karena kalau lihat di bench kan ada si Akanji. Akanji, ada aku Iya. gitu. Dan Itu aneh banget. gue nggak tahu kenapa apa agenda Pep nge-push dia. Tapi yang jelas kalau take gue tentang perihal ini adalah yang pertama gue disebut di preview sebelumnya bahwa kita akan sooner or later masuk ke realitas ini. Realitas di mana
nothing lasts forever. Ada sesuatu awal pasti punya akhir gitu. Dan gue punya keyakinan penuh akhirnya Pep tuh musim ini either akhir jelek atau akhir buruk. Akhir jelek atau buruk? Akhir jelek atau Iya. buruk, gua lebih Bukan, kayaknya yang buruk. Akhirnya jelek atau tapi ini akhir, ngerti nggak? Iya. Tapi dengan pertama kan akhir karena dia cabut. Itu feeling gue, dia cabut, dia out from City itu pertama. Kedua, buruk apa jelek? Dan menurut preview kemarin gue punya keyakinan ini jelek dan bener kan? 4 kali berturut-turut di era dia. Dan bukan hanya di era City, di hidup dia. Pep Guardiola tidak pernah seumur hidup dia kalah 4 kali berturut-turut. Nah jadi menurut gue ini turnover. Tapi kalau ditanya kenapa why-nya, misalnya kalau tebak-tebak, menurut gue pemain jenuh. Pertama, pemain jenuh. Memenangkan segalanya itu pasti gimana? Gak ada Susah. tantangan juga, ada motivasi Susah. lagi kali. Nyari bensinnya itu susah gitu. Apa kebencian? Kadang kan kebencian, motivasi, energi itu dibangun dari lapar kan. Ini udah kenyang gitu loh. Dan Walker juga nyinggung dia di ruang di press conference atau di mana gitu, dia bilang selama 8 tahun ini kita enak-enakan, 7 tahun awalnya kita enak-enakan menang trofi segala macam. Sekarang akan kelihatan siapa yang nunjukin leadersnya tuh di changing room gitu. Ya, artinya dia lacking no. Ketika situasi lagi sulit begini, harusnya leadernya kan Rodri kan, tapi nggak ada Rodri, nggak ada ini, jadi siapa dia yang lah. nunjukin ini? Dia harusnya kan harusnya sebagai dia. salah satu yang paling tua. Harusnya Kalau dia. menurut lo gimana, kan lo kan juga berpengalaman kan, punya tim yang tadinya menang terus. Oh iya, Akhirnya- tiba-tiba punya iya. tim yang 9 tahun win streak Heeh. liga. Abis itu hancur, mentok parah total sampai nggak bisa bangkit lagi kan. Kalau menurut lo gimana? Takes Enggak, on- kalau gue ngelihatnya City kayak rest dulu dia. Dia tahu dia habis. Dia tahu sistemnya udah mungkin di satu sisi sistem attack-nya masih berjalan, tapi sistem bertahannya udah nggak berjalan. Dia mau maksain tetap gue sebagai tim paling kuat, gue harus full nyerang, gue harus menang dan segala macamnya. Tapi lo bisa lihat gimana di musim ini, kita bisa lihat banyak game dia kebobolan di menit awal. Itu udah salah satu kunci kalau nih tim nggak ada fokusnya. Fokusnya berantakan, harus dibangun every game. Dia harus bangun konsentrasi every game. Dan semua tim yang bermain dengan intensitas mau bawa pulang poin selalu berhasil neken City di lini belakang. Ya. Nggak segampang itu. Apa? Bahkan even Arsenal, Mm-mm. bahkan cuma Arsenal dengan 10 orang yang berani, yang bisa di press sampai dia maksudnya nggak keluar dari Nggak keluar dari half line-nya. halfnya nih dia. Iya. Yang sisanya semuanya even Brighton bisa main sampai Gitu. titik corner, maksud gue sampai titik gawangnya City gitu. Iya. Apa ini karena waktu itu gue lupa siapa yang ngomong di preview, karena apa ini di otak gue sendiri, maksudnya pikiran gue sendiri, gue juga lupa nih. Ini gue keluarin aja. Pep Guardiola terbiasa dengan lawan datang untuk show mercy. Ya ya. Iya, Oh, itu Kalau nggak dia salah, ngomong. dia. iya. Pep Guardiola Iya. biasa datang dengan Iya. show mercy. Muscle Iya. memory dia adalah Iya. menghadapi musuh low block. Iya. Di saat dia menghadapi Fabian Husseler, pemuda 31 tahun Heeh. yang mainnya umurnya gila. di bawah gua, yang punya keberanian kayak gitu dengan pemain yang materinya Iya. lumayan pas-pasan, Heeh. ya mereka bingung. Apakah itu yang terjadi? Iya, Menurut gua itu. karena dia selalu nunjukin bahwa kesulitan bukan kesulitan ya, lebih mudah lawan tim main low block. Ketika tim itu berani toe to toe sama dia, dan tentunya tim lawannya juga punya quality ya. Heeh. Kayak Brighton kan walaupun mungkin skuadnya banyak yang kita nggak tahu, tapi sebenarnya quality wise dia ada gitu. Dan ini game pertama Joao Pedro habis cedera ya. Yes. Iya. Dan Dia satu gol, dia satu dia assist. main babak kedua tuh. Iya. Iya, dia super sub. Super sub literally. Sebenarnya sebelum, kalau nggak salah dia gol dulu apa assist dulu ya? Gol dulu. Gol dulu yang Sebelum- kemelut. Sebelum gol itu dia jelek banget mainnya. Kelihatan dia nggak fit. Jadi bola tuh touch-nya jelek, lepas gitu, salah passing. Cuma dapat momentum itu gol, tiba-tiba ya bangun lah gitu loh. Iya, mungkin Gitu. dapetin juga. Heeh. Dan satu sisi juga yang gue bilang kemarin, City itu berapa kali gue bilang poinnya nggak ada semua, sisa Haaland doang sampai sekarang. Di salah dong. Iya, Kenapa? Ruben Dias belum balik kan, Iya. Rodri. Jadi garis lurus di tengahnya itu cuma sisa Haaland. Nggak ada jenderal ya? Iya, dan dia masih terselamatkan sama Save Ederson. Ya. Hmm. Cuman apakah ini menurut gua unik banget. Lo pengen banget menang, lo pengen main attack, tapi lo lawan tim lo yang attack juga, lo ngeluarin Walker, Gvardiol, Rico Lewis, dan lo main iseng-iseng nyoba si Jamaah Simpson Pusey pertama kali main di Premier League. Pertama kali his first appearance dan dia kalah. Iya, pertama kali champion juga kalah kan. Iya. Iya, apakah ini suatu hal yang layak lo coba? Apakah Pep Guardiola lagi mencoba meramu? Kalau gue lihat dari Suatu materinya, kalau gue dari materinya,
Materi ini adalah materi dia mau ngebangun defensive line yang agresif, yang banyak ikut nyerang dan punya semacam kecepatan lah. Kalau gue lihat dari materinya ya gitu ya. Jadi mungkin dia ngantisipasi turnover dari Brighton gitu, atau main tinggi yang membuat second ball, lepas bola akhirnya mereka harus kejar. Nah ini yang mau disiapin, tapi ternyata ya jadi bolanya jadi bumerang gitu loh. Saya bisa juga menurut gue sedikit. Menurut gue bisa juga ini taktikalnya Guardiola, karena untuk ngelihat tim-tim lain push ngejar Liverpool di atas, dia mungkin oke lah, gue give up 2-3 game international break, pemain gue fit. Pokoknya ada yang nggak fitness suruh istirahat dulu. Dia ya kebetulan kan balik, KDB balik, habis ini ya, mudah-mudahan Ruben Dias balik, Akanji fit, Ake fit. Ya. Dengan Rico Lewis atau Gvardiol dia bebas bermain. Betul. Kovacic lumayan oke tadi. Jadi menurut gue ya tinggal masalah di Rodri aja lah itu. Ya. Tapi abis international break dia bakal gaspol sih. Ya. Bakal gaspol. Praktis sebenarnya kalau lihat tadi 4 back itu. Gue gak tau Pak Pusi, tapi kalau dari profile itu nggak ada yang center back sebenarnya. Makanya. Iya. Josko Gvardiol menurut kita striker. Josko Gvardiol. Oh enggak, maksudnya Josko Gvardiol. Iya, maksudnya parah. Maksudnya bukan center back yang defensive minded gitu. Iya. Tapi bisa juga sih. Iya. Lu lihat Josko Gvardiol menit akhir. Menjago yang nyari ruang tuh sampai dia. Bukan Haaland. Jago deh. Dia heading hampir setipis. Makanya sebenarnya Gvardiol itu dia kamuflase jadi back supaya nggak ditanyain GA-nya berapa, jujur. Jadi back sebenarnya. Bahkan di FM pun enak banget gampang golin. Nah, apa kita kalau ke Brighton ya? Sampai kapan kalian nggak mau ngakuin kalau misalnya Baleba ini jago ya? Baleba jago ternyata. Dia main di babak kedua doang tapi. Iya. Bagus. Salah satu faktor penentunya tuh yang bisa yang gigit si City karena dia main tinggi, dia salah satu jenderal yang ngatur pressingnya dan banyak rebut bola. Ya gue apresiasi sih Baleba. Belum tuh juga. Karena City selama ini nggak pernah diajak duel gitu sama tim yang diajak lari, diajak kejar bola, diajak ini. Terakhir dia sama Spurs Brighton ini. Iya. Spurs sempat show mercy. Ini game pembuktian kesombongannya si Pep ya. Pertama, dia nggak punya opsi striker setelah Julian Alvarez cabut. Kalau masih ada Julian Alvarez, dia bisa menjadi opsi sebagai nomor 9 kalau Haalandnya lagi mampat. Kedua, dia bisa gantiin KDB. Itu yang pertama, itu kesombongannya City. Gue nggak tahu kesombongan, anggap failure ya, anggap kegagalan. Yang kedua, di saat mereka bermain wing play, opsi winger itu dikit banget gitu loh. Jadi ya ini hasil pembelajaran dalam squad building sih. Ada problem juga sama squad building. Kalau gue sih pertama paling gue sih nggak akan pernah write off Pep. Gue ngerasa dia tetap punya sesuatu yang kejutan yang bisa. Walaupun satu sisi emang beratnya di Arne Slotnya cukup solid ya, tapi kalau ngomongin Pep jangan pernah write off Pep gitu loh. Jadi karena dia punya everything. Terus yang kedua, kita harus sebutin pemain. Karena tiba-tiba kalau udah akhir season fansnya mencak-mencak. Phil Foden, where are you when your team needed you? Dia parah banget. Di mana lo ketika tim lu perlu lo gitu loh. Ketika pemain pada cedera, lu kemana? Lu nggak perform, lu nggak ini, nggak itu. Jadi, jadi maksud gua kayak Brighton berapa kali dapat chance dia? Berapa kali dapat chance nggak gol? Yang chance-nya harusnya seorang Phil Foden Player of the Year itu bisa golin. Ya tapi bisa juga nyambung sama Ole bilang, bisa aja pengaruh masuknya si Julian Alvarez biasa di babak kedua. Makanya Phil Foden punya pergerakan yang lebih bebas. Ini match by the way ngasih tahu kalau you can keep the ball, I keep the 3 point. Uzler 39,5 possession doang. Dan itu gue nambahin sedikit Basya. Dan gue mau respon Basya sebenarnya. Lu bilang nggak boleh write off Pep. Tapi kalau gue mengaca daripada historis, kita belajar dari sejarah itu mengajarkan sesuatu hal. Even Sir Alex Ferguson aja ada puasanya. Jadi menurut gue semewah-mewahnya Pep ya pasti nggak mungkin lah dia sesuperior itu. Gue percaya banget sama itu. Tapi emang Pep gitu. Ketika sistemnya udah di break sama musuhnya, Tiki Taka pertama di out langsung dia Barcelona, ke Munchen dengan permainan yang lebih baik, squad yang lebih baik, yang lebih ready untuk fight di level tertinggi. Ketika Munchen udah capai itu, udah nggak ada tujuan lain, dicabut ke situ. Harusnya tuh dia cabut emang season ini. Iya, semua berdoa dia cabut. Mungkin dia udah ngomong, udah tahu kalau musim ini dia nggak bakal sekuat sebelumnya. Makanya dia tuh musim ini percaya banget sama anak-anak muda di preseason dia training dia apa sampai ada footage yang Community Shield. Yang dia bilang kayak
That's it, I'm gonna retire. You guys play like this, you don't need me. Ini dia Udah Javu dibilang. ke musim terakhir Klopp sih, ketika banyak banget ngorbitin pemain muda. Iya, dia tuh percaya banget dengan timnya. Cuma menurut gua kalau the moment lu terlalu ngegoreng-goreng City, the moment lu terlalu ngata-ngatain City, itu dia menerkam seadanya. Dia akan menunjukkan gigi taringnya. Sama kayak tim satu ini yang lagi nunjukin gigi taringnya nih. The one and only. Gue benci banget nyebutnya tim. Iya. Jujur gue benci Masih gara-gara satu parah. orang. Itu juga fansnya sekarang juga udah mulai gigit juga Suruh nih. tebak. Apa? Suruh tebak. Tebak siapa? Ayo. Wah. Ini muka orangnya. Mulai. Ada pasti. Gak mungkin muka gue ngomongin Telufa dong. Ente lupa kalau nyusahin editor itu hukumnya masuk neraka. Liverpool Aston Villa. Lo ngomong di Apa preview. gue bilang? Iya, lo ngomong di preview. Udahlah, nggak usah diinin. Cuman menurut gua skornya menjustifikasi permainannya. Enggak Iyalah. lah. Permainan. Aston Villa over apa? Iya mungkin emang klinis aja. Dapat satu momen Liverpool satu gol. Dan bukan Dapat- hanya di game ini kan? Dia nggak Ya memang. turnovernya. Gua harus akuin kalau nih tim punya salah udah. Betul. Selain salah nggak bisa eksekusi kayak gitu. Betul. Di gol keduanya dia itu sebetulnya bisa passing. Cuma dia lihat backnya ngelebar dari dia, mau nutup, sama dia dikasih ruang kecil langsung. Iya. Itu menurut gue udah itu bukan anak 23 tahun, 24 tahun. Iya. Itu lo harus punya, ya lo biasa ngegolin di atas 50 sampai 100 gol gitu Iya. loh. Untuk dapet itu. Tapi secara permainan, apalagi di babak kedua itu punya Aston Villa. Aston Villa. The ball kan? Iya. Iya bola. Punya Aston Villa. Cuma Aston Villa emang nggak bisa masukin bola ke kotak penaltinya Iya. aja. Selalu corner, selalu balik lagi, mental. Ya tapi menurut gue ya Aston Villa ya jadi ya kayak tim papan tengah aja gitu loh. Iya. Berani nguasain tapi nggak bisa nyelesain. Ini kebalikan ya. Biasanya Liverpool di awal-awal kayak lebih pragmatis, lebih ini malah ketukar. Babak pertama lebih agresif, babak kedua. Iya. Tapi turnovernya, counternya gila. Jahat Gitu sih, jahat. ngingetin gua era Klopp juga. Counter gitu kan era Klopp banget gitu loh. Era prime-nya Betul, Mane, betul. Salah. Betul. Dan bener-bener serem banget sih. Mereka Kalau ngomong mereka counter, tahu, wah, mereka Cok. tahu. Mereka Yang pertama counter paham. mereka di train, gue nggak tahu ini mungkin perannya Klopp ya. Pemain ini dilatih secara mental dan fisik untuk menjadi pemain yang tajam dalam memutuskan sesuatu. Setiap mereka bikin keputusan untuk bahasa nggak counter atau membuat build type and direct itu tajam gitu. Dia tahu harus ke siapa, habis ke siapa, ke Salah. Iya. Habis itu Salah terserah. Salah mau finish sendiri, Salah mau menjadi playmaker yang sangat indah itu. Jahat sih Salah. Gue sama Salah musim ini kalau emang Salah sampai akhir musim kayak gini terus, gue sudah siap dan rela memasukkan dia sebagai legend Premier League menurut gue. Oh, Better iyalah. than Hazard? Still no? Apanya nih? Kalau di Premier League Dia ya legend. better than Hazard. Jadi Premier League udah legend lah. Iya legend. Enggak menurut kalau gue kan Sekarang. gue selama ini kan enggak belum. Tapi kayaknya nih orang nggak selesai dan di umur yang segini getting better Iya. dari sisi lain, sisi playmakingnya gila menurut gue. Khususnya gue nggak tahu kenapa dia fetish banget sama Trivela belakangan ya. Iya. Terus-terusan dan bagus-bagus gitu loh. Itu. Tapi umpan invert terus apa? Iya, Crossing iya, Saka iya. tuh. Iya, Crossing iya. ke dalam. Iya, udah nggak usah ditanya kalau itunya mah. Itu jahat. Itu nggak usah ditanya. Iya. Ini pemain sih. Udah Tapi lah. juga bisa diselamatin sama Kelleher semalam. Ya kalau bagus ya. Ngaco. Kelleher ngaco. Kurang ajar. Dan juga Nunes ya. Gol yang lebih susah, dia kebiasaan Nunes nih. Gol yang lebih susah malah gol. Gol yang Yang kedua depan, parah. yang depan gawang malah nggak gol. Itu. Itu gue gak ngerti. Nunes sih sebenarnya apa ya? Oh iya, kalau nggak salah nih, ini sorry gue potong. Lo cek total golnya Salah. Kalau nggak salah sisa 10 gol untuk ngalahin Thierry Henry. Jadi gue itu aja deh. Lewat dari Angri. Satu Lewat sama. musim Dia ini. udah 165 sekarang. Henry nggak usah 175. Iya. Kalau dia 175 Di Premier kayak League Henry, 175 ya? udah. Iya. 174, Iya. Ini PL nih 175 ya. lewat fix. Hah? Lewat. Golnya dia 10. season Lewat Thierry Henry ya udah. Kalau Thierry Henry legend dia legend. Iya. Iya. Sebenarnya dari menurut gua, 165. Ya kan? 165 gol. Henry sekarang. 175 sih inget. Premier League only Iya, ya. di PL. 165 gol. Angri. Iya. Angri belum gue cek. Iya. Tapi lo gak bisa ini salah terlalu banyak sih. Tapi ini musim Luis Diaz juga ngebantu banget. Apalagi di game semalam. Ya, Luis Diaz is a good player, great player, tapi ini tim Haaland. Tim Oh Salah. enggak, sama satu orang lagi. McAllister. Oh, itu Oh, bagus. itu emang dia Konsisten dari ya. season lalu. Oh, dan satu orang juga- lagi.
yang musim ini bisa ngegeser orang yang kita klaim jago banget. John. Saliba musim ini tahta lo mungkin diambil sama Konate. Iyalah. Dia Nggak, Bagus, tapi dia masih kayak masih reckless menurut gue. iya, masih banyak itunya tuh. Dan kemungkinan cedera pergerakan. dua kali udah. Dua Dan kali gue kemungkinan cedera. ngerasa dia berani kalau- seperti itu. Oh dia prone emang prone. Dia emang gue prone. berasa dia berani karena sebelahnya Van Dijk. Iya. Dan gue Ngerasa ngerasa kayak juga gitu, Liverpool menurut gue musim ini setupnya baik ofensif maupun defensif lebih bagus daripada Arsenal banget. Bagus. Jadi itu sangat Ngakomodir. akomodir Konate gitu. Terlepas dari Konate juga emang jago juga gitu. Dan gue yakin areal corner juga nggak bisa Arsenal tembus. Itu sama Konate. Kedua. Ya areal Konate, Van Dijk. Liverpool termasuk yang tertinggi. Nggak sopan, gila tuh berdua. Gila tuh berdua gede banget. Masa bola atas ini bisa tembus? Iya. Mau kemana tuh bola terus? Gimana ya? Ya kita tungguin aja lah slot Bete, menurut gua. Jujur. Cuma yang bisa ngancurin dia ya cedera. Iya. International break hancur. Iya. TAA cedera nih. Cedera. Iya. Kemarin. Cuma katanya ada yang bilang cedera karena takut dipanggil Inggris. Bullshit tai lu 5 Bullshit, menit iya. ke 15. Buatan rasisteri pasti. Iya, menit 15. Buatan Ratisri kalau enggak Jerry gitu. Iya. Udah pasti ini berdua. Jadi siapa? Jadi separatis. Jerry iya harus. Pasti buatan dia nih. Itu menurut gue bullshit banget. Dan Liverpool jujur jangan dong please. Gue mohon, udah mulai geter gue nih, udah mulai geter. Kenapa nggak rela? Oh 20 ya? enggak sama 20 ya? sekali. Yang waktu itu mereka menang Premier League, gue off sosmed seminggu, minggu berdua minggu nggak mau nyentuh. Lo kan belum kenal Lali. Nah, bayangin, sekarang udah kenal Lali nih. Bisa hapus ya, bukan Oh off doang. iya, kemungkinan besar ngapus akun nih. Berat ya itu. Oh parah. Gue cuma ngeliatin ntar international break ini gue berharap banyak yang cedera. Enggak lah, nggak sebanyak itulah, nggak Udah, separah itu. tapi gue yakin waktu tapi gue nggak tahu ya slot sangat hati-hati sama skema bermainnya, sama load manajemennya. Tapi gue rasa kalau dia ini tinggal putusan dia. Putusan dia mau ngejar semua trofi apa enggak? Nanti di Januari, Februari nih. Dia mau ngejar semuanya apa enggak? Kalau dia ngotot FA Carabao semua dikejar ya udah. Tungguin Hancur. aja. Tapi kondisinya sekarang dia kayak Arsenal musim lalu sih. Dia selamat karena 2 back tengahnya. Iya, Dua iya. back tengahnya. Iya. Tapi Kayak Gabriel tapi Saliba musim lalu. case-nya Arsenal si Saliba Gabriel ini nggak prone. Iya. Si dua ini nih Konate ini Bukan, prone. maksudnya timnya ini akan runtuh ketika dua Yes, orang betul, ini. setuju. Ibo udah kemungkinan, Ibrahim Konate udah kemungkinan banget. Prone banget ya. Udah 2 game berturut-turut ada aja Ya, salah tapi landing enggak. lah. Ya itu kan itu minor. Yang bikin dia Maksudnya tiba-tiba cedera Iya. besar. Dia Gravenberch selamatin dia banget maksudnya. Iya. Positioning apa segala macam. Respect lah buat Arni. Selot. Respect banget. Gue tapi demen buat Premier League. Di Premier League ada yang menang pasti, kalah pasti. Seri apa? Gimana le rasanya le? 2 minggu berturut-turut nggak pecah-pecah, nggak menang-menang. Lawan kalau minggu lalu lawan rival, minggu ini lawan satu kampung aja. Iya. Gimana? Gue kecewa ya sama Chelsea. Tapi bukan sama Enzo Maresca sebenarnya, tapi kepada beberapa pemain karena menurut gue harus apresiasi Enzo Maresca. Cara dia set up timnya bagus hari ini, ramuannya juga bagus. Struktur counter pressing atau pressingnya itu juga cukup rapi. Cuma masalahnya ada di beberapa pemain. Banyak chance, banyak bola tuh nyampe di tempat yang tepat positioningnya, tapi nggak jadi sesuatu karena pemain tersebut. Khususnya satu orang ini yang dicari sama semua orang seminggu. Gue seminggu semua orang nge-DM gue soal Cole Palmer. Sampai hamin semenit line up keluar semua orang nanyain Palmer. Segitu Iya. kita nggak ada, kita orang Indonesia, kita semua nyariin Palmer. Akhirnya dia main, tapi dia nggak bisa ngasih kita. Ngerti gak sih? Dan ini wajar. Lu di saat lu bagus lu dipuji, sekarang nih waktunya lu dikritik. Iya. Iya dong. Tapi di game tadi dia nunjukin kalau dia wajib dikritik sih. Iya harus dikritik dong. Wajib dong. Wajib tadi. Wajib dong. Artinya ini bukan masalah kemampuan. Iya. Tadi tuh gue lihat dia nggak tajam sama sekali. Ada something wrong di sini. Ngerti gak sih? Dan Dan berapa kali Harusnya passing kemana dia passing Iya. kemana. Iya. Wah. harusnya dia passing, dia penetrasi, Iya, betul. diadu 3 back. Yang tadi harusnya dia passing ke Jackson, dia lebih pilih passing Iya, ke itu. Neto. Itu lumayan fatal. Nah gue nggak tahu apakah ini ada kaitan sama fitness dia yang kemarin-kemarin bikin dia nggak latihan. Kan dia nggak latihan sama sekali seminggu gitu loh. Apa mungkin ada pengaruh? Iya dia nggak Seminggu latihan. latihan. Makanya semua orang nanya dia bakal main apa enggak. Ronaldinho nih orang nih. Bukan cedera. Oh, kira-kira Ronaldinho Senin Kamis Iya, hampir nggak main. Lo ngerti nggak? Jadi kritik terbesar gue ke Cole Palmer, lo harus ingat walaupun lo pemain muda, lo adalah tumpuan di Chelsea gitu. Jadi semua berharap sama lo. Jadi kalau lo kayak gini, ya susah gitu. Jadi lo
harus cari form lo. Mudah-mudahan nih hanya masalah form dan ada kaitan sama fitness lo. Kalau lo udah sembuh mungkin lebih baik gitu. Terus yang kedua, gue kecewa banget sama Madueke. Ini pemain yang menurut gue udah harus di drop, ya kan? Kita punya winger-winger bagus. Mudryk pun di babak kedua bisa ngasih something yang better daripada Madueke. Jadi gak ada salahnya next match paduannya adalah Neto Mudryk. Neto Mudryk kayak pecah. Neto Mudryk, Neto di kanan. Karena Neto kelihatan banget di saat dia di kanan dia adalah goal scorer. Di saat di kiri dia ada provider. Ya kan? Di kiri dia hanya bisa ngasih whipping cross dan atau cutback, di kanan dia bisa cut inside, dan kita lihat tadi kan apa yang terjadi gitu. Nah itu. Jadi Madueke gue kecewa. Lo harus baik lagi. Dan tahun depan ada Estevao Willian, pemain yang baru aja break records di Liga Brazil. Jadi hati-hati Madueke, kalau lo nggak ambil form lo cepet-cepet, lo direbut sama Madueke si Estevao. Emang beli pemain sebanyak itu lama, Bos. Emang Belinya udah lama. Emang menang tapi. Lo peringkat berapa sih? Emang lo menang lawan gue? Emang lo menang lawan gue? Lanjut tadi. Kan boleh Arsenal dulu ntar gue. Boleh. Dari sisi lo gimana? Ini gue sebutin berkali-kali di lain. 14 dari Henry ya. Dari Henry. Asyik. Tapi ini Theo Walcott. Oh iya. Jelek. Gue ngerasa dari awal gue emang gue tahu Palmer jago, gue tahu Palmer yang ngegendong Chelsea, tapi gue selalu takut di white playernya kan, baik Neto pun Madueke. Dan kejadian, walaupun kejadiannya bukan di sisi white yang gue takut-takutin, tapi explosiveness-nya dia gue sebutin beribu-ribu kali. Itu karena gini loh, lu orang-orang kayak Madueke itu ini tipikal dribbler, gue 1v1 bagus. Kalau lu main ada pemain yang eksplosif, itu tuh lu back manapun kalau dia nggak punya sesama explosiveness juga, lu bakal kalah speed, lu bakal langkah. Dan itu ditunjukin sama Neto dari lawan Liverpool. TAA tuh kelabakan banget lawan dia. Dan sekarang pas dipindah ke kanan, tiba-tiba dia mainnya masuk ada momen dimana dia agak sedikit inside ke dalam, dapat momen shoot gol, dan golnya keren banget di situ. Itu dari Liverpool ya, dari nggak apa-apa. Emang hari ini bikin agak mukul lu nggak apa-apa, khususnya dari gol yang offside terus. Terus gue ngerasa baliknya Odegaard itu yang paling kerasa adalah off the ball-nya banget. Babak pertama tuh Chelsea, babak pertama terbagi 3 fase. Chelsea ngedominasi di awal, Arsenal sempat balik, akhirnya Chelsea ngedominasi lagi. Tapi di momen tersebut yang leading press-nya, yang ngatur lini tengah itu adalah Martin Odegaard. Walaupun dia bukan kapten yang cukup vokal, tapi di lapangan dia nunjukin kalau emang dia layak jadi kapten menurut gue. Dan itu Arsenal yang harambol, Arsenal yang musim ini bermain sangat tidak enak ditonton. Gue udah ngelihat udah mulai ada sedikit-sedikit ada hilal gara-gara ada Odegaard. Alhamdulillah buat gue. Iya, karena dia bodoh. Kalau dia harambol saya kalah. Salah sendiri. Masing-masing lebih banyak kombinasi, terus juga gue ngeliat asyik lah, gue ngeliat Arsenal yang jadi kalau mainnya gini, gue mungkin apalagi itu udah banyak lewatin tim-tim besar soal MU ya. Maksudnya MU kan masih belum MU, tinggal MU doang nih di fase awal. Dengan form kayak gini sih pemain pada balik, seharusnya ke depan setelah international break kita bisa lebih perform lagi gitu. Dan gue mau juga kasih plus sama Mikel Merino yang masuk. Menurut gue nih best performance-nya Mikel Merino selama dia di Arsenal sampai detik ini. Dan juga David Raya. David Raya hari ini istimewa, sweepernya passing, build up dari belakang itu on point itu semua. Ada 2 chance Jackson kalau dia nggak sweep, waduh gue nggak tahu deh. Iya, Saka hari ini dikantongin Cucurella, gue mengakui aja udah. Saka hari ini dibuat mati sama Cucurella. Ya pembalasan musim lalu lah di Emirates kan kebalikan, sekarang kita dikantongin gantian. Apalagi ya, Havertz lagi-lagi lu dikit lagi gak ada Havertz. Kalau lu mundur dikit kan pemain limbah. Gol itu. Pemain lu enggak bisa nolak. Iya, enggak bisa dipotong tadi. Tadi kan kalau udah salah. Enggak. Lu beli barang itu di saat masih ada intisarinya. Iya. Kayak lu beli jeruk. Mana ada orang beli kulit jeruk selain dibuat pupuk. Dan akhir-akhir tuh Trossard buat dekorasi bisa. Dekorasi. Orang nyari daging sama airnya. Benar. Dan Martinelli menurut gua overall game dia nggak sebagus itu, tapi dia bisa golin. Gua apresiasi itu, dia golin karena ada momen babak pertama dia 1-on-1. Ya begitulah Martinelli pada momen, tapi akhirnya dia golin. Trossard justru itu Madueke.
Madueke. Persis. Itu harusnya mark Madueke. Karena si Iya. Gusto udah di dalam udah marking siapa gua enggak tahu tuh. Iya. Madueke Terakhir Trossard 2 chance di akhir yang depan gawang naik ke atas. Iya. Sama yang crossing dari kiri last minute banget itu kalau bola di loss walaupun ada debatable offside. Iya. Tapi katakanlah enggak offside. Itu bola enak banget tuh tinggal di toel doang sama Merino sama Havertz gitu. Dia malah dia ngebelokin lagi. Ya. Ya udah. Tapi kita masuk di realita ternyata terbukti ya bahwa Declan Rice tuh menang brand doang. Terus setuju nggak? Enggak loh, kalau tadi gue ngeliatnya dia sangat kerja keras banget lah. Oh kalau kerja keras, Enggak gini. Tadi Conor Gallagher juga kerja Bukan, keras. karena Mason Mount. Declan Rice itu kan emang bukan tipikal player yang flashy dan segala macam. Dia bukan kayak gitu. Karakter terkuatnya juga di kerja kerasnya gitu. Dia kan sebenarnya kan CDM nomor 6 yang defensif gitu loh. Nah, Ya dia ada passing-passingnya tapi nggak sebagus Rodri, nggak sebagus ini. Tapi maksudnya emang dia aspeknya itu di kerja kerasnya. Iya. Dan dia main dengan ada cedera juga. ya artinya lo bisa mengakui kalau dia replaceable. Dia bukan pivotal player, kalau nggak ada dia lo bubar. Enggak, kalau lu lihat secara garis besar Arsenal dari era Arsene Wenger, sosok Declan Rice itu yang kita kurang. Dulu kita mau beli Kante disusul Chelsea, mau beli ini dibeli ini. Kita nggak pernah punya sosok kayak Declan Rice. Jadi kalau lu bilang replaceable saat sekarang ini, ya nggak bisa dibilang replaceable kecuali nanti misalkan Arteta beli siapa pemain yang emang bisa main lebih bagus. Tapi kalau di squad saat ini dia nggak replaceable. Karena ya Merino baru main bagus tadi sekali. Mungkin kalau Merino bisa konsisten kayak gitu, bisa duetin sama Partey, mungkin bisa. Tapi Merino kan baru tampil sekali dan Declan Rice ya begitulah. Jadi kalau nggak dibilang replaceable ya nggak juga. Gue mau balik lagi ke Chelsea. Gue salute karena Italia ya. Salute sama defensive line-nya. Walaupun belum up to the level Chelsea. Kalau kita bandingin sama era Terry Carvalho ya, ini bukan up to the level ya. Even era Thiago Silva, Rudiger, Aspi juga belum di levelnya. Tapi getting better. Fofana find his feet. Dia akhirnya, Fofana akhirnya ya, nunjukin kalau dia akhirnya bisa main di dapat treatment lah, dia main gitu kan. Colwill juga ada 1-2 sedikit salah gitu tapi cukup solid. Dan gue berharap sama mereka berdua sejujurnya karena ini lawannya Arsenal, pemain yang tim yang sangat fisikal dan punya postur gitu kan, yang sangat sangat dominatif dalam duel-duel gitu kan. Tapi mereka somehow bisa 50-50 lah ya, gue nggak bisa bilang menang juga tapi duelnya tuh nggak pure kalah gitu. Kita malah kalau gue lihat ya Chelsea lebih berani untuk duel. Iya. Pemain-pemainnya. Setiap nyerang kan. berani hajar, Colwill berani nekel. Setiap nyerang Chelsea kemungkinan besar mau crossing juga. Iya. Dia kan kalau Chelsea dia nyoba low cross, dia juga nge-float cross juga kan. FM. Nah, kalau misalnya Arsenal kan kemungkinan besar kan pasti ngambil float cross kan, kalau bisa dibilang umpan bismillah lah. Bisa dibilang. Cuman banyak kemampuan aerial itu dia. Cuman yang gua kurang suka sama Arsenal di game tadi, lo terlalu cepat mengganti skema permainan lo. Terlalu cepat. Di poin maksudnya kalau emang ada sesuatu yang berhasil dari kemarin harusnya dia haram aja kan? Harusnya haram aja. Itu maksud gue. Gue takut banget dia main kayak main lawan Inter, Pak. Harusnya bener-bener udah haram dia nggak mainin itu. Tadi kan sempat nyoba dia. Nyoba ya berapa kali. Itu masalahnya salah kaprahnya orang lawan Inter itu seolah-olah kita tuh main haram bola, padahal enggak. Kalau lawan Newcastle lu bisa bilang ya lawan Inter tuh kita sebenarnya udah kayak Cuma dia nggak bisa dominate juga sih. Lawan Inter kan dia bisa dominate the ball. Iya. Jadi bisa ngedorong. Iya. Dia bisa ngedorong Gabriel masuk. Si ini masuk, yang lain jaga di luar kan. Tapi lawan Chelsea kan dia juga struggle untuk untuk nge-retain bolanya kan. Kalau menurut lu gimana, Pak? Kalau misalnya apakah ini kesalahan Arteta untuk tiba-tiba Odegaard gue udah balik. Jadi mau nggak mau gue harus bermain dengan cara gue yang lama. Kayak begitu. Buat untuk Arteta ya. Kalau gue ngegambarin dua pelatihnya. Gue menyalahkan dua pelatihnya. Yang pertama Maresca, kenapa nggak berani untuk ngeganti pemain yang formnya berantakan? Contohnya, kita lihat dari menit babak kedua awal-awal aja, Palmer udah banyak banget ngebuang-buang peluang, lepasin bola dan segala macamnya. Dan nggak bisa menjadi seorang playmaker yang baik dari game itu. Dia punya Nkunku di bangku cadangan. Felix. Dia malah lah Madueke kelihatan banget wajib diganti. Tapi kenapa dia malah masukin Nkunku untuk gantiin Jackson? Harusnya Nkunku Palmer ya.
Ada Benoit Badiashile. Lebih make sense. Enggak lah, maksud gue Enzo masuk gantiin Lavia. Oke lah, udah dapat supply untuk passing udah bisa dari Enzo gitu. Udah dapat tambahan. Jackson bisa untuk pelari. Kalau Palmer sama Nkunku juga, lo masukin wing ke dalam, lawan lo ini super besar di belakang. Maksud gue defensive line Arsenal itu untuk ditembus nggak segampang itu. Betul. Jadi mendingan lo pakai Nkunku untuk pemain yang technical di ruang sempitnya lebih baik. Ya. Bisa 1-2 segitiga atau dikasih bola yang agak true, yang agak ya kecil, pendek tapi lumayan ngeganggu gitu. Jadi menurut gua Maresca nggak berani. Jadi salah satu poin ya pelatih yang pemain bintangnya nggak berani ditarik gitu. Even jelek. Palmer. Ya, kalau sorry Pak, gue nanya ke lo. Tapi mungkin bisa jadi di pola pikir Enzo tuh gini, kan emang Palmer nggak di game-nya nggak bagus, tapi ini kan bisa dibilang faktor X player kan. Jadi nggak perlu lu 90 menit bagus, tapi lu nyari momen ya. One moment jebret dia gol. Mungkin lu kalau ingat kayak Haaland aja deh, Haaland di match tahun lalu juga ada momen dia mainnya jelek tiba-tiba one touch gol. Mungkin ya memang. di pola pikir Enzo mungkin gitu kali. Cuma tapi dia punya pemain-pemain yang kalibernya bukan kaliber jelek. Kayak lo bisa Neto ke kanan tiba-tiba berubah. Iya. Permainan Mudryk di kiri. Ada Joao Felix yang bisa banget menjadi seorang striker yang lumayan oke. Nkunku yang kita tahu lah, dia punya kualitas gitu untuk sebagai orang pembeda gitu loh. Arsenal cuma anggap Trossard sebagai pembeda kan. Neri. Gak ada cuma Trossard gitu loh. Jadi Arsenal pun menurut gue ya sebetulnya salah. Arsenal punya physical, punya segala macam yang dia itu, tapi nggak diituin sama sekali. Iya. Ya mungkin karena permainan alot di tengah, jadi semua dari wing bermain panjang banyak banget babak pertama, khususnya di samping, tengahnya nggak kelihatan, Odegaard nggak kelihatan, Palmer ngoyo sampai belakang berapa kali, begitu terus akhirnya main dari wing. Ya mungkin gue nggak tahu ya otaknya pelatih top ini. Ya jadi menurut gue kalau Arteta kurang berani untuk spekulasi umpan panjang, spekulasi switch. Karena menurut gue ngeliat dari tim kayak Juve, kayak tim apa lagi ya, pokoknya tim-tim yang mulai agak transisi ini berani nge-switch yang tiba-tiba panjang miring ke sisi lainnya gitu. Apalagi mereka kedua tim ini punya winger yang lumayan ngebut semua. Takut diomelin Pak biasanya Pak. Filosofi kaki-kaki ini. Itu sebenarnya biasanya switch itu agak di kalau bisa jangan. Karena itu memberikan chance untuk bola kerebut kan. Dan memberikan chance untuk lawan mereka. Cuma lo harus ambil resiko kan. Apalagi kan Chelsea dua wingback kadang suka masuk ke dalam. Iya. Martinelli buktinya lepas. Nggak ada ininya kan. Berarti ya kayak Liverpool lah kita belajar. Liverpool selalu ada winger yang ready untuk lari gitu. Bola di switch, bola dibuang, bola di berani deh switch-nya. Begitu maksud gue. Sayang pemain lo kualitasnya oke, punya umpan-umpan yang oke juga, berani main, berani tabrak, berani lari. Maksud gue ngapain main segitiga di kanan, overload lagi, ngulang lagi dari awal. Ya harusnya logika overload adalah lo menumpuk di kanan, memberikan ruang di kiri, artinya di kiri harus ada yang siap kan. Iya. Nah di saat momennya dapat lo harusnya pindahin ke sono. Dan gitu. Ini malah ya seperti biasa, segitiga. Havertz nunggu masuk baru passing ke sana. Mau sampai kapan kayak gitu? Dan di game ini lo jujur gue ngelihat Arsenal butuh nomor 9 yang bisa nyari ruang. Iya, itu setuju. Katanya Havertz. Selama ini kan justifikasi Havertz dia paling jago nyari ruang. Iya memang, cuman dia butuh gue sebagai objektif. Klaimnya mereka Havertz itu trait terbaiknya adalah off the ball-nya. Enggak, dalam mencari ruang. Sorry, gue kalau lihat Haaland di City, ketika bola KDB dari kanan, dia akan nyari ini dua back musuh, dia akan misalnya Haaland dari sini KDB dari kanan, Haaland akan lari ke sini di belakang back kedua. Jadi ini back nyari Haaland, yang ini akan nge-cover Haaland. Jadi mau nggak mau dua ini, yang ini kosong, Haalandnya masuk. Atau Haalandnya bisa dari tengah begini. Kayak ini buktinya kan kena. Yang pas yang Savio balik, Savio balik, itu kebuka kan langsung dua. lari ke tengahnya. Yang dua ini bingung siapa yang mau jaga. Maksud gue itu kualitas striker nomor 9 gitu. Nah Arsenal nggak punya itu di game tadi. Berapa kali Odegaard tetep ya kita lihat Saka udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Contoh Højlund tuh kalau di MU nggak ada. Yang udah jadi bobo. Mungkin gue setuju banget sama Papai. Mungkin tapi kalau lu bilang Havertz itu kayak contoh gol yang offside itu kan dari dia cari ruang juga sebenarnya kan. Set piece itu. Iya maksudnya dari cara dia gini loh, Havertz emang kalau lu main yang tipikal lawannya highline itu dia sangat bisa digunain untuk cari ruang. Tapi kalau lawan Chelsea yang atau tim-tim yang rapi, Newcastle gitu-gitu, dia
sangat kesulitan untuk itu. Karena dia mungkin dia punya postur tinggi, duel cukup oke, tapi gue nggak tahu kenapa kayak beda aja gitu kalau lihat tipikal striker kayak Haaland, kayak Gyökeres dengan kayak orang kayak Havertz ini kan lebih apa ya? Nggak punya kekuatan speed seperti mereka dan dribbling speed ya. Terus ruangnya itu beda, ruangnya itu lebih ke off the ball untuk nyari orang lain yang masuk, bukan dianya sendiri. Bukan dianya sendiri gitu. Arsenal terkungkung sama segitiga di kanan gitu. Iya. Kalau Havertz nyari ruang, Saka atau Odegaard yang masuk. Iya harusnya. Kan kayak gitu kan. Cuman ya tadi yang offside aja posisinya gini, Mat, tarik lurus gini doang kan? Iya. Posisi cuma tarik lurus. Lurus doang. Cuma lurus doang. Jadi yang lain lagi pemain Chelsea lagi pada di kiri semua. Iya. Yang Lagi ini nggak ada. narik. Iya. Sisa back satu, Havertz tinggal tarik Havertz lurus. cuma lurus doang. Dan itu masih kepepet. Iya. Bukan nggak kepepet. Makanya setuju, makanya kan kita juga udah Arsenal udah capek ngomong-ngomong kita butuh striker ya, tapi nggak dikasih. Kita tuh kalau spending Arteta paling less tuh di strike, di attacking. Paling rendah di attacker di Masa Liga Inggris ya. lu lihat zaman Unai Emery kan Big Six. udah Saka Martinelli. Oh. Zaman Unai Emery tuh Saka Martinelli. Dia cuma Jesus, Havertz, Cuma Trossard. Iya. Udah. Dan sekarang masih Saka Martinelli. Oh. Cuma 3 berarti. Transfernya Arteta di depan ya. Iya Tapi sama tenang. Trossard, Jesus, Havertz. Dia dari bawah ya. iya ganti akademi. dari akademi. Nggak ada. Dan itu gue pas lihat quote-nya Van Nistelrooy bahas lu striker butuh goal getter, butuh ini. Gue setuju banget, makanya gue gak ngerti banget sama boardnya Arsenal tuh nggak beli striker tuh apa. Lu tahu masalah lu apa nih? Lu penyakit luka di sini. Apa lu di Hansaplast gitu. Tapi lu malah pakai apa? Pakai daun apa gitu misalkan. Iya. Alternatif Ya alternatif. Maksud gue kayak lu tahu problematika lu apa. Ibaratnya kalau gue balik gini kok pas zaman Ragnik dia bilang sebenarnya itu masalahnya nggak gampang, nggak susah. Iya. You need open heart surgery. Iya. Selesai. Sama Arsenal juga nih gitu. Butuh forward, butuh penyaing playmakernya Odegaard, butuh striker, that's it. Itu. Tapi kan sekarang sporting director-nya kan nextnya kan kemungkinan Thomas Rosicky. Iya ada rumor gitu. Oh iya, tapi Rosicky emang bagus. Rosicky di Portugal lumayan. Dia di Sparta Prag. Oh. Jadi gini. Sparta Prag tuh mana? Sparta Prag Praha tuh Ceko. Jadi sekarang ini yang sementara jadi interim adalah tangan kanan Edu dulu, namanya Aito lah. Kita gini loh mas, gue sorry gue harus tanya ya. Iya. Ini Rosicky memang dia berkarir dan sangat influensial di dunia Jujur gue belum riset. industri bola, atau lu cuma honeymoon aja nih jadinya? Enggak. Ini Jangan sampai ini signing yang cuma nyenengin fans doang. Pertama ini masih spekulatif dan rumornya juga nggak tahu dari mana. Ini cuman sempat berkeliaran di media. Gua sendiri belum riset Rosicky itu sebagai sporting director di Sparta Prag tuh gimana, relasinya gimana. Dan gue sebenarnya kurang setuju kalau sporting director itu ex player lagi. Gue pengen emang orang yang kompeten aja. Percuma lu udah Edu. Lu gini deh, Edu yang dia ini kekuatannya di mana sih? Di Brazil. Apa yang datangin dari Brazil? Malah Estevao ke Chelsea kok. Harusnya kalau dia punya link di Brazil yang datangin Estevao Arsenal. Aduh ya. Harusnya logikanya gitu. Dia emang dia nggak bantu Arsenal beli Rice, beli apa. Tapi it his job kalau kata Roy Keane. Harusnya dia do better dan that gitu loh. Lu misalkan lah ada argumen fans Arsenal bilang itu maunya Arteta, ya lu sebagai director nge-push gitu loh. Apa kayak gimana kayak kalau argumennya gitu ya. Dan itu menurut gua harapan gua adalah kalau lu mau get serious to the business, lu mau benar-benar jadi seorang champion, ya lu nggak bisa. Kalau gua pribadi ya, maksudnya kayak tadi ini gua Rosicky, impression gua aneh. Sama. Kalau gua Sama. mungkin lu beda ya. Lu suka sama kayak gini-gini. Gua enggak. Gua jujur aja Chelsea angkatan 2005 sampai 2012 mau balik ke Chelsea dan bukan misalnya John Obi Mikel gitu, terus mau jadi apa? Ngapain? Iya ngapain? Buat apa? Setuju. Udah lu di luar jadi legend, nama lu harum, ya kan? Datang hahaha. Udah. Ngapain gitu? Dan lu harus cari profesional. Iya, kompeten. Dia mau nyari ada lawannya kok tapi Thomas Rosicky. Mertesacker. Ya. Sama. Mertesacker. Jadi honeymoon story. Mertesacker honeymoon apa? Itulah CLBK. Mertesacker itu cuma naik doang, dia dari akademi tuh. Dia sekarang di akademi. Masa cuma naik jadi itu enggak sih gua. Terry aja sampai sekarang di akademi. John Terry loh. Enggak. Di akademi. Tapi Arsenal tuh bilang emang sebenarnya butuh setahun untuk lu at least maksimal setahun untuk dapetin penggantinya.
karena perlu riset dulu siapa yang kompeten, siapa yang ini. Tapi kalau Roshiki sih gue juga jujur gue belum riset, tapi gue denger namanya juga Sparta Prag. Champions League. Spurs kalah juga ya? Champions League. Yoi. Berapa? Spurs kalah 1-2 lawan Ipswich, mampus Kandang lagi. di kandang, dan Liam Delap. Seru game gue gak nonton tapi. Roller coaster itu. Iya Itu game pasti seru aslinya banget. di awal-awal Ainge seperti biasa terlalu rock and roll banget lawan tim yang wah ternyata mau rock and rollan juga nih Yuk barengan kita nih. jamming. Iya kan? Iya dia udah pada malah hampir mau Jamaika, mereka nyetir Bob Marley Mau reggae. Iya. Keenakan. Udah keenakan mereka kan lagi asik-asik kan, dikira babak pertama cuma mau hayai. Liam Delap kurang ajar nih. Enggak 3-1 dulu, mulai 3-1. Delap tiba-tiba ngoper ke si siapa namanya? Semozik. Samu Morodion. Saleh Semozik. Masih di Porto anjing. Nah, yang dia tiba-tiba gol. Langsung udah ngira asik nih, kalau kurang ajar juga lo ganggu-ganggu kan. Yuk kasih beat lagi. Iya, kasih beat lagi, ternyata dia colongan lagi. Delap lagi kan. Delap ternyata kagak demen main band. Cities Boy. Ipswich. Man. Ipswich Loan. Oh, masih Lord? Enggak punya Ipswich kalau nggak salah. Manchester United Xavier. Kita kembali ke situ. Nah, cuman habis itu ya lo mau coba rock and roll dengan line up yang lo hilang yang namanya Van de Ven kepakainya sampai sekarang. Berasanya sampai sekarang. Lu bilang apa waktu itu? Dragusin bisa banget gantiin Van de Ven. Bisa banget Dia bagus banget di Romania. Di Romania bagus banget. Cuman kan itu Romania. Wah dibalikin. Mudrik aja di Ukraina aja starting. Dia dibalik gitu. Dibalik. Enggak, lagi-lagi yang gue benci sama si Ainge. Spurs drop points lagi seru banget sih ya. Iya, gue lihat klasemen PL. Liverpool sendirian, di bawahnya City, di bawah City Chelsea 19 poin, di bawahnya Arsenal 19 poin, di bawah lagi. Poinnya sama berarti. Iya. Nih, itu sama dari kemarin. Liverpool 28, City 23, Chelsea sampai Brighton 19. Chelsea, Arsenal, Forest, Brighton 19. Iya. Terus Fulham, Newcastle, Aston Villa 18. Tottenham, Brentford 16. Ya. Ini gue harus nyebut sampai bawah soalnya Enggak, ada tim gue. Satu lagi lah. Brentford udah ya. Bournemouth, Manchester United 15. Saya sudah. Masa beda 4 Bisa sama masuk. Beda 4. Creeping wing. Beda 4 sama Arsenal? Yoi bro. Lu buang poin berapa kali kemarin? Lo 4 game terakhir 2 seri 2 kalah. Nah ini kalau kalah sama Forest dan kita ketemu lu menang, lu ngeliatin gue. Iya. Iya menang besar. Wah tai juga nih. Dan gue tapi harus menang lawan Ipswich. Iya. Takut. Oke seru sih. Ya international break akhirnya libur. Ngalahin lo 3-0. Ngalahin. Ipswich ngalahin tim yang ngalahin tim lo 3-0. Ya itu Yeah, Tottenham Hotspur. Who is our manager right now? Who? Erik fucking Ten Hag. Fucking. Right now we got our next savior. Will be our legend. Ruben Onsu. Sponsor me. Masih ada sih? Nggak tahu juga. Ya udahlah. Oke, itulah. Ada timnas hari Kamis ya. Ada timnas, kita bakal ada live reaction juga Ya, insyaallah hari di Kamis, situ. insyaallah. Ntar kalian tinggal nunggu aja. Jangan lupa untuk subscribe kita karena gue baca datanya 87,32%. Enggak, 70%. 70% Itu yang terakhir. Iya. Naik lagi. Apa? Naik lagi. Sekarang ke 87. View-nya naik ya. Apa 87 kenapa? View-nya naik. 87 kenapa? 87,32% nggak ada yang subscribe. Yang nonton nggak subscribe. Yang nonton nggak subscribe. Tolong subscribe. Lu nggak mau nih? Ini ada pajangan yang warna platinum yang 10 juta. Emang ada ya? Apa ada? Oh, yang kaca-kaca gitu. Yang kaca-kaca itu. Entar kalau sampai ada di sini gua ambil gua betak. Iya kan? Kemungkinan besar. Pokoknya gua jangan lupa subscribe Grombol. Dan kalau lo pada misalnya Bang, lo pada debatnya ini gue pengen dah kepo debat sama lo sejago apa sih? Lo join Telegram kita. Ya. Nih, link Telegramnya. Nah, di Telegram ini kita debatnya kayak orang gila juga. Lo mau nantang gua, kita tantang, kita jadiin, kita beri. Lo mau nantang Basya kemungkinan enggak tuh. Ada tadi. Ada. Oh, tadi lucu banget. Basya orangnya paling open. Itu dia. Raja sampai mana juga dia iya. Oleh kadang-kadang ada juga Papai tidak mungkin. Papai HP-nya flip, jadi dia nggak main sosial media sama sekali. Ansos ya, kita ada. Dan kalau lu pengen kita mejanya berubah jadi bisa jadi meja terbang, sawerianya jangan lupa juga, oke? Dan kalau lo pengen, Bang, gue mau tahu dong kehidupan lo pada selain di Grombol, follow dong oleh atas di Instagram. Ya, Instagram. Gue update Chelsea terus. Update Chelsea juga.
kalau lo mau orang Lu yang mau storytelling. orang yang Closingnya panjang. iya, orang yang mau mengonten, gue biar pas, orang yang mau konten dirinya tentang apapun aja, bola apapun, jangan lupa follow dong Karim Nasar di TikTok sama IG. Dan lo kalau misalnya mau orang yang bahasa tim paling kasihan yaitu Arsenal, jangan lupa di follow Arsenal Fox yang pastinya cuma di IG dan di TikTok. Oke. Itu aja hari ini. Thank you buat semuanya yang nonton. We see you on another day, another beautiful day, another beautiful Sengaja night. banget, anjing. Oke. Jangan Lanjut, lupa. lanjut. Assalamualaikum. Salam. Let's go.